Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun Anda berada, kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita satukan hati kita. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam istirahat kami. Terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Berbicaralah Engkau Tuhan pada pagi hari ini. Kami siap untuk mendengarkan suara-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Bersyukur membuat bahagia. Landasan firman Tuhan diambil dari Mazmur 100 ayat 1-5 yang berbunyi demikian. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan milik dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kebenarannya tetap turun-temurun. Kita buka lagi 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Hari ini terasa sangat indah. Saya dapat memperhatikan sebelah kanan dan sebelah kiri saya masih diselimuti oleh embun. Embun yang masih menyelimuti bumi membuat udara di pagi itu begitu sejuk. Kesejukan itu bahkan merasuk ke dalam tubuh saya. Seolah bergantian menyapa. Setelah embun itu datanglah sinar matahari. Muncul menunjukkan keindahannya. Hangat mentari pagi seakan memeluk tubuhku dengan lembut. Belum lagi ditambah pemandangan hijau dari rumput dan pohon-pohon yang menyegarkan mata saya. Dedaunan yang terlihat begitu segar di pagi ini dan bunga yang bermekaran seakan tertawa menyambut pagi hari. Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, rasa-rasanya hal-hal seperti tadi kerap kali terabaikan oleh kita. Ya, tanpa disadari kita jauh dari perhatian akan hal-hal sederhana itu. Waktu kita habis dengan segala aktivitas. Hiruk-pikuk jalanan, bisingnya mesin kendaraan menandakan kesibukan setiap insan manusia. Tidak heran, walaupun melihat hal-hal seperti itu di atas, merasakan embun dan matahari setelah melihat hijaunya pohon, kita seperti tidak melihat. Sekalipun merasakan, kita seperti tidak merasakan. Kita tidak merasakan kasih dan kemurahan Tuhan yang jelas-jelas nyata ada bagi kita. Belum lagi persoalan hidup yang silih berganti keluar masuk ruangan dan waktu kita. Membuat pikiran kita semakin penuh dengan hal-hal yang merumitkan. Sehingga semakin sulit bagi kita untuk melihat berkat-berkat Tuhan yang setiap hari tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat Ia sediakan bagi kita, walaupun kita tidak memintanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bukan masalah bila kita memiliki banyak aktivitas atau pekerjaan. Karena itu pun adalah berkat daripada Tuhan yang Ia percayakan kepada kita. Tetapi akan menjadi masalah jika seluruh waktu kita tersita habis
oleh pekerjaan tersebut. Akibatnya sekedar untuk mengucap syukur atau berdoa, memohon berkatnya pun kita tidak dapat. Pekerjaan ada untuk kita, Bapak Ibu, bukan kita untuk pekerjaan. Artinya kitalah yang harus mengendalikan pekerjaan-pekerjaan kita dan bukan sebaliknya. Bahkan pekerjaan seharusnya dapat menjadi alarm yang senantiasa mengingatkan manakala kita hidup tanpa Tuhan, manakala kita hidup hanya untuk menghitung berkat-berkat-Nya. Sadarilah, kita tidak dapat memiliki hidup barang sedetik saja tanpa Tuhan. Tuhan sang sumber hidup. Jika kita berkata saya dapat hidup tanpa Tuhan, sesungguhnya kita tidak ada bedanya dengan sebuah robot yang sudah diatur lebih dahulu. Bapak Ibu, selain kesibukan, persoalan hidup kiranya juga jangan menghalangi pandangan kita kepadanya. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, yang telah berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita. Jauh sebelum kita datang kepada Tuhan dengan segala beban kita, Tuhan telah mengetahui berat beban itu. Dan jauh sebelum kita meminta pertolongannya, Ia telah menyediakan jalan keluar bagi saya dan Anda. Oleh karena itu, berhentilah untuk fokus kepada persoalan hidupmu. Kita pun tidak perlu mereka-reka caranya atau cara Tuhan dalam menolong kita. Sebaliknya, bersyukurlah dengan apa yang ada. Lakukanlah dengan apa yang menjadi bagian kita, yaitu percaya teguh kepadanya. Dengan demikian kita akan dapat melihat dan merasakan berkat-berkat-Nya dalam kehidupan kita yang membuat kita bahagia. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Tuhan, ampunilah aku karena mengabaikan-Mu dan lupa untuk mengucap syukur atas berkat-berkat-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan diriku dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bukan situasi dan kondisi bahagia yang membuat kita bersyukur, tetapi bersyukurlah yang membuat kita bahagia. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Amin. Amin.